Bravo, kembali lagi di Oska Brada Podcast yang dipersembahkan oleh Oska Brada. Pada podcast kali ini sedikit berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Bersama saya, Agninda Ristia Prahesti. Nah, gimana nih kabar Sobat Bravo semua? Sudah lama kita tidak muncul di beranda kalian kan? Pasti kangen nih. Nah, karena pandemi tidak kunjung usai, jadi tetap jaga protokol kesehatan karena kesehatan itu nomor 1 supaya kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah, pada podcast kali ini saya nggak sendirian karena Oska Brada mendatangkan tamu yang spesial. Siapakah tamunya? Kepo nggak nih Sobat Bravo semua? Harus kepo nih, harus kepo. Nah, siapa nih? Coba tebak. Langsung saja ya. Saya perkenalkan tamu yang kita undang yang istimewa ini adalah Kakak Sabili Arif. Beri oplosnya untuk Kak Sabili Arif. Selain menjadi tamu istimewa pada podcast kali ini, Kakak Sabili Arif ini juga menjabat sebagai Ketua IPPNU Cabang Trenggalek. Wah, hebat sekali nggak sih? Tentunya dong. Nah, ini dia Kak Sabili Arif. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, boleh diperkenalkan lebih lengkapnya kepada Sobat Bravo semua Kak? Oke, hai Sobat Bravo, perkenalkan nama saya Sabili Arif. Biasanya sih dipanggil Sabili. Memang benar saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Trenggalek. Apalagi ini yang perlu dikenal? Nah, biasanya kalau kita kan panggilnya kan kakak nih Kak. Kalau di IPPNU kira-kira apa ya nama panggilannya? Oh iya, kalau di IPPNU ini Rekanita. Mungkin boleh saya dipanggilnya Rekanita. Berarti Rekanita Sabili nggih niki. Nah, jadi Rekanita Sabili boleh dipanggil juga Kakak Sabili. Gimana nih kabarnya Kak Sabili? Alhamdulillah hari ini kabarnya dengan kondisi sehat insya Allah. Dan juga seneng banget nih karena hari ini saya bisa bertemu dengan adik-adik Oska Brada. Ini OSISnya SMK Kesehatan Berwijaya. Ya, betul sekali. Nah, selain menjabat sebagai Ketua IPPNU nih Kak, kira-kira kegiatan apa nih yang Kakak lakukan akhir-akhir ini? Ya, jadi saat ini saya masih sebagai mahasiswa di UIN 1 Tulungagung. Ya, meskipun daring, tapi alhamdulillahnya bisa sambil organisasi gitu sih. Ambil jurusan apa nih Kak kira-kira? Untuk jurusannya pendidikan, PGMI, guru MI. Oh, berarti guru ya Kak? Ya, Jadi Kak Sabili ini masih mahasiswa ya guys dan mengambil jurusan PGMI ya Kak ya. Di tengah sebagai mahasiswa ini kan ada waktu luangnya ya itu Kak ya. Nah, kira-kira waktu luangnya itu Kak Sabili gunakan untuk mengisi kegiatan apa nih? kalau jadi karena akhir-akhir ini kita kan pandemi ya, jadi sering di rumah. Karena juga keluarga punya usaha catering, jadi kalau di rumah sih seringnya kalau lagi nggak ada acara IPPNU, terus kuliahnya sedang senggang atau gimana, itu di rumah bantu-bantu usaha gitu di rumah. Berarti Kak Sabili ini termasuk produktif ya? Sibuknya produktif gitu guys. Tapi juga rebahan juga. Sama berarti. Kan pandemi ini kan selain virus COVID-19 tapi virus rebahan sepertinya. Banyak sekali virus yang merajalela ini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi nih Kak ya, bahwa podcast kali ini kita akan membahas Isra Mi'raj. Nah, menurut Kakak sendiri ini pengertian secara umum mengenai Isra Mi'raj itu yang mudah dimengerti oleh bahasa kalangan Sobat Bravo gimana nih? Ya, jadi di kesempatan ini kan kita membahas Isra Mi'raj. Dan hari ini pun masih bertepatan di bulan Rajab. Jadi bulan dimana Isra Mi'raj ini terjadi. Nah, secara umum yang biasa kita dengar ya, jadi Isra ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Aqsa. Nah, sedangkan Mi'raj ini perjalanan lanjutannya, jadi dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi dari Isra dan Mi'raj itu memiliki arti yang berhubungan ya Kak ya?
Kira-kira dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu apa sih Kak runtutan peristiwa yang terjadi di dalamnya? Ya, jadi gini, sebelum Isra Mi'raj ini terjadi, perjalanan ini terjadi, pada saat itu kondisi Nabi Muhammad ini sedang di mana kan masih berada di Mekah, dan di Mekah ini banyak masyarakat di lingkungan situ masih mempercayai Yahudi dan Nasrani kan. Nah, jadi banyak fitnah, banyak yang pokoknya di situ adalah fase dimana fase berat, dimana Nabi Muhammad sering difitnah dan semacam-macam kejadiannya. Nah, pada saat itu sebelum Isra Mi'raj terjadi ini, Nabi Muhammad ini ditinggalkan dengan dua orang yang di kehidupan beliau ini sangat berarti. Jadi beliau ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah. Jadi yang selama ini mungkin membantu proses bagaimana Rasulullah ini berdakwah di Mekah. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini, yang dimana sebelum perjalanan ini Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril ini membawa sebuah hewan yang biasanya kalau kita sering mendengar ini buruk. Ya. Nah, pada saat itu perjalanan diawali dari Masjidil Haram itu melewati 7 langit. 7 langit Kak? Iya. Berarti sebelum ke langit-langit pertama itu, berarti Nabi itu ditemui oleh malaikat Jibril terlebih dahulu. Iya. Nah, setelah itu ada kejadian apa Kak? Ya, jadi saat itu kan bersama malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril ini diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan itu. Nah, di perjalanan itu karena melewati langit 7 langit ini, jadi di setiap langit ini Nabi Muhammad ini bertemu dengan para nabi. Salah satunya di langit yang pertama ini Nabi Muhammad ini bertemu dengan Nabi Adam.
langsung bertemu dengan Allah ini Kak? Nah, jadi bukan secara langsung ya. Jadi bertemu Allah dan bukan tatap muka seperti kita tadi. Ya, jadi dari hati ke hati. Jadi Nabi Muhammad merasakan kehadiran Allah gitu. Nah, ternyata di bertemunya ini tadi ternyata Nabi Muhammad ini diberikan sebuah tugas yang dimana Allah memerintahkan untuk umatnya ini melaksanakan sholat dalam sehari ini sebanyak 50 kali dalam satu hari semalam. Berarti dari hasil perjalanan dari langit itu terus mencapai puncaknya sehingga menemui Allah Subhanahu wa taala itu memperoleh hasil sholat 5 waktu itu Kak. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk umatnya ini menjalankan sholat sebanyak 50 kali. 50 kali Ya, ternyata. 50 kali. Wow, banyak sekali. Ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ini menerimalah tugas tersebut. Dan ketika akan kembali karena ini kan di langit dari langit 1 ke 7 ini kan ada nabi-nabi yang Nabi-nabi. ditemukan. Nah, pada saat di langit ke-6 ini akan kembali, ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berada di langit ke-6 itu dan Nabi Muhammad menyampaikanlah Nabi Musa bertanyalah dikasih perintah apa? Terus Nabi Muhammad menyampaikan bahwa diperintahkan untuk sholat 50 kali. Nah, Nabi Musa di situ membayangkan bahwa satu hari semalam ini kita ada 24 jam ini melaksanakan sholat 50 kali. Banyak sekali. Ya. Apakah sanggup ini nanti umat? Akhirnya Nabi Musa menyampaikanlah itu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Dan sebelum kembali pun Nabi Muhammad sempat bertanya lah kepada malaikat Jibril karena kan lewat Yang perantaranya malaikat ya, Jibril. bagaimana kalau ini dikurangi lah negosiasi kalau aku negosiasi ke Allah. Nah, akhirnya malaikat Jibril pun ya apapun keputusan Nabi kan gitu. Terus dari 50 ketemu akhirnya menghadap kembali ke Allah ini turun menjadi 10 kali. Jadi dari 50 itu tadi akhirnya karena adanya proses negosiasi Ya, menjadi turun 10 kali. Nah, setelah 10 kali ini Nabi Muhammad kembali lagi bertemu dengan Nabi Musa pada saat kembali. Nah, Nabi Musa 10 ini masih terlalu banyak. Akhirnya kembali lagi ketika kembali oleh Allah dijadikanlah jumlahnya menjadi 5. Nah, ketika 5 itu pun menurut Nabi Musa ketika Nabi Muhammad kembali ini masih terlalu banyak. Tapi Nabi Muhammad ini sudah
terhadap sholatnya? Ya namanya manusia ya, mungkin kita sebagai umatnya ini mungkin menurut saya sih salah satunya kurang bersyukur ketika kita padahal jelas-jelas kalau kita belajar, kalau kita mungkin di sekolah kan sering ya kita dikasih pemahaman bahwa ini adalah kewajiban bagi kita ini. Nah, kalau menurut saya mungkin ini sholat ini jangan dijadikan kewajiban, jadi jadikanlah kebutuhan, sehingga ketika itu sholat ini adalah suatu kebutuhan, nah kita bisa melaksanakannya, ya ini adalah butuh untuk diri saya, seperti halnya ketika kita makan, pada saat kita karena makan ini adalah kebutuhan, ya pada saatnya makan ya kita makan, seperti itu. Jadi jadikan sholat ini bukan hanya sebagai kewajiban tapi kebutuhan kita untuk hidup di dunia. Nah, jadi untuk sholat sendiri kita tuh ya harus merasakan butuh tadi seperti yang Kak Sabili katakan, karena kalau kita butuh kan jadi kita kalau nggak melakukan kan bakal inget gitu ya Kak ya. Seperti yang saya tangkap tadi kan bahwa Isra Mi'raj itu kan perjalanan ya Kak ya, yang dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah. Nah itu tuh kan perpindahan atau perjalanan itu kan bisa dinamakan hijrah ya Kak ya, untuk bahasa kita sekarang nih. Nah kira-kira apa sih pengertian hijrah sendiri itu? Ya, jadi kalau hijrahnya Nabi Muhammad ini kan hijrah dari kota ke kota, dari Mekah ke Madinah, seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau kita, kalangan kita, hijrah ini bagaimana kita bisa memperbaiki diri Menjadi lebih baik gitu Kak. ya. Jadi dari kita mungkin dari sholatnya, dari sholatnya masih bolong-bolong, bagaimana kita bisa istiqomah, bisa sholat tepat waktu, misalnya seperti itu. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Jadi memperbaiki diri ini semuanya, dari sikap kita, dari apapun perbuatan kita, dan juga ibadah-ibadah kita, kewajiban kita. Tapi jangan gini, kadang kalangan saat ini banyak menyampaikan bahwa ketika aku pengen hijrah gitu. Jadi jangan hijrah ini jangan dijadikan kata-kata untuk hanya memperbaiki diri semacam gimana ya? Cuma sesaat gitu doang toh Kak. Jadi hijrah ini bagaimana benar-benar kita bisa istiqomah dan konsisten gitu. Bagaimana kita menjadi sebagai muslim ini benar-benar menjadi muslim yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ya tidak melakukan larangan-larangan Allah gitu. Jadi sebetulnya tuh hijrah itu banyak sekali ya Kak ya macamnya, bukan karena seperti Nabi Muhammad tadi cuma dari kota ke kota, tapi juga bisa melalui sikap bahwa apapun yang akan bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kaitannya dengan hijrah pun kita bisa hijrah dengan meneladani sikap Nabi Muhammad. Nah, kira-kira apa nih Kak contohnya penerapan hijrah yang meneladani sikap Nabi Muhammad? Ya, ini Nabi Muhammad ini adalah kan nabi tuntunan kita sebagai umat Islam. Nah, yang jelas Nabi Muhammad ini adalah sosok yang dari budi pekertinya, dari apapun yang dilakukan Nabi Muhammad ini adalah tuntunan bagi kita. Nah, ya bagaimana kita bisa bersikap, berperilaku kepada diri kita, kepada orang di sekitar kita, ini ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, berarti penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mengambil dari teladan sang baginda. Ya, benar. Apa sih Kak acuan dari hijrah itu berhubungan dengan sang baginda? Gini nih, kalau kita kalangan milenial nih kan pasti punya idola-idola. Iya. Punya sosok yang dimana biasanya kalau idola apa-apa yang dilakukan ini mencontoh idolanya. Nah, kalau bisa ya idola utama kita ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW.
nih buat tentang hijrahnya ini tadi yang kita teladani dari sikap Nabi? Jadi gini, yang jelas kita banyak belajar ya, harusnya banyak belajar, karena saya yakin semakin seperti ada pepatah mengatakan bahwa padi ini semakin berisi semakin menunduk. Nah, itu pun juga kan padi semakin berisi kan isinya banyak. Seperti halnya kita ketika semakin banyak ilmu kita, harusnya ya jangan sampai berhenti di situ. Kita tetap belajar. Nah, ketika kita banyak belajar, bagaimana belajar ini bukan hanya secara ilmu umum gitu loh, tapi juga belajar bagaimana kita bersikap. Kita belajar mungkin dari pengalaman, dari ya kita sosialisasi dimanapun tempatnya, itu kan bisa kita jadikan ini tempat untuk belajar gitu. Nah itu tadi guys dari tips dari Kak Sabil nih ya. Terima kasih Kak nih atas tipsnya. Jadi guys, bahwa memperbaiki diri itu sangat diperlukan, apalagi memperbaiki diri dalam keadaan menjadi lebih baik ke dalam istiqomahnya ke jalan Allah, terutama menjadikan teladan Nabi ini menjadi suri teladan kita sehari-hari. Nah, nih Kak, sudah gak kerasa nih Kak ya, ternyata obrolan kita ini sudah panjang dan pastinya gimana nih Kak, apakah ada kesan dan pesan ataupun tambahan dari Kak Sabil nih? Jadi kita sebagai milenial yang dimana saat ini kita dihadapkan dengan banyak sekali zamannya sudah berbeda sekali dengan zaman-zaman dulu, apalagi saat ini zaman digital yang dimana kita di rumah pun nggak kemana-mana, bisa beli apapun, bisa apapun kita bisa melakukan dengan hanya menombol-nombol ini kuncinya kan ada di handphone. Nah, dengan itu ya kita sebagai milenial yang dimana kita tetap harus menjadi umat yang bisa menjalankan apa yang sudah diteladani oleh Nabi Muhammad. Jadi tetap dengan apapun kondisinya kita boleh saja ya, kita harus sih gimana zamannya kita ikut di zamannya, cuman jangan sampai lupa bahwa ada kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena itu tadi tambahan dari Kak Sabil nih guys. Nah, karena kita membahas tentang Isra Mi'raj nih Kak, gimana biar lebih kita dapat filenya Isra Mi'raj nih, kita dengerin sholawat dari Kak Sabil, gimana nih guys? Aduh, ini nanti para pendengar nanti kupingnya rusak ini nanti. Enggak dong, kita kepo ya guys ya. Kayaknya dari ngomong saja sudah merdu gitu ya. Boleh dong Kak. Aduh. Dicoba aja. Sholawat apa nih? Bebas Kak, terserah nih. Ikut ini. yang mudah aja ya. Ya, boleh Kak. Mungkin apa ya? Mungkin sholawat Nariyah. Boleh. Aduh, jadi deg-degan. Enggak apa-apa Kak. Boleh. Kepo ini sobat Bravo Kak. Sholawat apa ya? Monggo Kak, apa? Boleh request gak nih Kak? Sholawat Nariyah ya, nggak apa-apa ya? Ya, boleh Kak. Ini nanti kalau kedengarannya kurang enak, ini penonton mohon maaf nih. Enak kok guys. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladi tanhalu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul
Sabil sampai keringetan nih. Kak, bagus sekali deh, adem ya guys ya dengar sholawat kalau kayak gini nih. Jadi kita emang sedang menerapkan teladan Nabi nih juga. Ya, jadi dari sholawat ini kita dimana mengagungkan Nabi Muhammad nih. Jadi sehari-hari bisa sering-seringlah kita bersolawat dengan mungkin sholawat yang pendek-pendek aja tiap hari. Sebenarnya 1000 sholawat ini, kalau sholawatnya pendek ini nggak ada setengah jam sebenarnya, tapi dimana kita bisa istiqomah. Nah, itu tambah lagi istiqomah ya guys ya. Itu tadi tips yang diberikan oleh Kak Sabil. Nah, terima kasih nih Kak atas ilmunya yang diberikan kepada sama-sama. saya dan juga sobat Bravo semua, dan semoga saja bermanfaat ya pastinya. Ya, yang pastinya itu semoga bermanfaat dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini ya benar-benar bisa diterima gitu. Karena saya juga masih banyak belajar. Kalau ada salah-salah dikitnya mungkin ya mohon dimaafkan gitu ya. Sama Kak, jadi kita sama-sama sharing gitu ya guys ya. Nah, jadi karena materi sudah disampaikan juga atas ilmu yang diberikan Kak Sabil, karena ilmu yang diberikan Kak Sabil juga sangat bermanfaat dan sudah disampaikan semua nggih Kak ya, ini mungkin bisa sampai di sini saja. Saya Agni dari Setia Presti bersama bintang tamu kita, Saya Sabili Arif. pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten dari podcast Oska Berada selanjutnya. Dan terutama tetap patuhi protokol kesehatan ya guys, karena kesehatan itu nomor 1 kembali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat Bravo semua.